Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya. Belajar sambil bermain. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Putri Niwer Gading, cerita rakyat dari Aceh. Alkisah, dahulu di negeri Alas, termasuk wilayah Nangro Aceh Darussalam, ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Dia memerintahkan dengan adil dan bijaksana. Sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Namun sayang, sang raja tidak mempunyai putra. Mereka sedih. Atas nasihat orang pintar, raja dan pemaisuri kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bulan kemudian permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya permaisuri melahirkan, dia melahirkan anak laki-laki. Diberi namalah Amat Mude. Belum genap setahun umur Amat Mude, ayahnya meninggal dunia. Karena Amat Mude masih bayi, maka adik sang raja atau paman atau pakcik Amat Mude diangkat menjadi raja sementara. Pakcik itu bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, dia malah bertindak kejam kepada Amat Mude dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak Amat Mude. Walau dibuang jauh dari istana, permaisuri tidak mengeluh. Dia menerima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Dia besarkan Amat Mude dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu. Tak terasa, Amat Mude tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Amat Mude suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Amat Mude pergi ke sebuah desa di pinggir hutan. Mereka pergi untuk menjual ikan. Tanpa disangka, dia bertemu dengan saudagar kaya. Ternyata, saudagar kaya itu adalah bekas sahabat suaminya dulu. "Mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini?" Permaisuri pun menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya. Saudagar itu pun membeli semua ikannya. Setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya segera memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran. Karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian butiran emas tersebut dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uangnya dia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan Amat Mude telah berubah menjadi orang kaya berkat telur-telur emas dari ikan. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Amat Mude ke istana. Dia memerintahkan Amat Mude memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda. Kelapa tersebut berada di sebuah pulau yang terletak di tengah laut. Konon, lautan di sekitar pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun
yang melewati lautan itu pasti celaka. Raja muda mengancam Ahmad Mude, jika tidak berhasil, dia akan dihukum mati. Tapi Ahmad Mude tak peduli dengan ancaman itu. Niatnya tulus hendak menolong istri Raja Muda. Dia pun segera berangkat meninggalkan istana. Setibanya di pantai, Ahmad Mude pun duduk termenung. Namun dia pun terkagetkan karena tiba-tiba muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama si Lenggang Raye, didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, Ahmad Mude telah menemukan pohon kelapa gading dengan bantuan si Lenggang Raye, Raja Buaya, dan seekor naga. Selanjutnya, Ahmad Mude memanjat pohon itu. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. "Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku." "Siapakah engkau?" "Aku Putri Niwer Gading." Ahmad Mude segera cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya Ahmad Mude melihat kecantikan Putri Niwer Gading. Akhirnya Ahmad Mude pun mengajak sang putri pulang ke rumahnya untuk dipersunting. Setelah menikah, Ahmad Mude bersama istri dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan Ahmad Mude membuat Raja Muda terheran-heran. Orang yang berhasil melewati rintangan di Pulau Angker pastilah orang sakti. Ia tidak mau main-main lagi. Kini, tidak ada alasan untuk menghukum mati keponakannya itu. Akhirnya Raja Muda sadar akan kesalahannya. Dia memohon maaf kepada Permaisuri dan Ahmad Mude. Beberapa hari kemudian, Ahmad Mude dinobatkan menjadi Raja Negeri Alas. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Ketika musibah sedang terjadi, diperlukan kesabaran dan ketabahan. Dan dengan bekerja keras, kita akan sampai pada perbaikan nasib. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya. Jangan lupa pula tonton semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.